Selamat sore netizen, apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Bro Arif gimana? Oke? Amin, sehat. Ya, Bro Riki baru datang. Puji Tuhan, Ya. biarpun terat sedikit. Habis menerjang badai ya tadi ya. Tahu tiba-tiba hujan. Oke, kita langsung aja ya ke Ya. topik ya. Kita mau berbicara hari ini tentang satu materi yang kita sebut dengan nama trauma. Ya. Trauma ini tentu spektrumnya luas sekali ya. Trauma yang saya tahu, trauma itu kita bisa ada trauma fisik juga disebut trauma ya kan, trauma Ya. psikologis itu juga disebut trauma. Kemudian ada satu yang agak menarik, itu trauma yang mungkin masuk ke pengaruh yang namanya spiritual. Ya, nanti kita coba tanya dan Ya. kita kulik. Ya. Baik. Yang saya tahu trauma itu kan secara umum lah, masyarakat umum tahu itu trauma itu adalah, mungkin kalau dari pandangan saya adalah peristiwa atau kejadian di masa lalu atau yang pernah dialami yang Ya. sangat membekas. Tapi tentunya yang negatif kali ya, karena ini trauma ya. Ya. Kalau yang positif mah pasti bukan trauma, namanya mungkin good memory atau apalah Ya. gitu. Nah, kita mau fokus adalah trauma yang disebabkan oleh hal-hal negatif ya. Ini kan bisa juga dengan kejadian yang berulang ya kan, Ya. kemudian kepahitan, kesakitan ya kan, yang menyebabkan orang jadi punya hambatan tertentu lah Hambatan, ya, istilahnya, betul. Nah, cuman yang saya mau tahu adalah apa sih perbedaan atau batasan trauma-trauma yang disebutkan oleh hal-hal yang psikologis sama hal-hal yang sifatnya spiritual. Sampai sejauh mana ini bisa kita bedakan? Gitu loh. Ya. Ya. Mungkin Bro Arif dulu Boleh. jelasin kira-kira. Kalau dari pengalaman sebenarnya trauma ini kalau kita bilang sesuatu yang bisa diperbaiki dengan psikologis saja itu kayaknya kurang efektif. Jadi banyak orang dia bilang anchor ya. Jadi ada beberapa pelepasan dalam bentuk anchoring yang gini, tapping ya. Mereka itu sebenarnya melakukan rewire mengenai suatu bentuk trauma itu. Jadi suatu bentuk memori itu mereka mencoba rewire. Jadi seringkali kan sistemnya kayak gini. Dia bayangin hal-hal yang begitu menyakitkan, terus dia sambil pegang pergelangan tangan atau sambil tapping gini ya. Terus habis itu dia lepas. Di saat dia bilang lepas, dia harus langsung menggantikan hal-hal yang tidak menyenangkan itu dengan suatu gambaran kebahagiaan. Itu basically seperti kita nge-rewiring suatu mental anchor. But yang sering kali terjadi dalam trauma itu sebenarnya gini. Dalam jiwa kita ini terkadang bisa terjadi fragmen, kayak pecah, ketinggalan di suatu waktu, di suatu tempat, di mana di saat itu terjadi sesuatu yang sangat ekstrim. Jadi sesuatu yang sangat ekstrim, dia mungkin takut banget, dan ini sebenarnya kayak tadi dibilang tepat. Dia happy banget juga bisa begitu. Ya. Jadi itu positive anchor. Oke. Nah, jadi seseorang itu punya jiwa, dia akan ada berada di sana, dan dia akan masih terus mentransmit energi itu ke orang tersebut. Nah, jadi kalau kita ada orang yang misalkan melakukan beberapa experience yang bisa dibilang traumatik beberapa gitu ya, dia akan terikat dengan trauma itu, dan itu jadi beban di pundaknya. Dengan kata lain, selama dia masih belum bisa melepas jiwa yang terperangkap di dalam trauma itu, sebenarnya hanya efek psikologis itu bisa mengurangi tapi nggak bisa menghilangkan. Harus Ini dilakukan dua-duanya. masih dalam kategori psikologi ya. Menurut saya harus dua-duanya sih. Oh. Psychologically dan spiritual. Jadi dalam spiritual itu, dalam doa kita sering menemukan kayak kita dikasih gambaran si A, dia waktu umur 9 tahun terjadi sesuatu yang sangat buruk. Sesuatu yang sangat buruk ini, si A itu dia bisa kelihatan di dalam ruangan yang seperti apa, seringkali ya kelihatan dalam ruangan seperti apa, kondisi sedihnya kayak apa, dan dia masih ada di situ. Dan itu yang menjadi trigger trauma dia. Dan ini kalau nggak dibebaskan, dia masih akan terus mengirimkan suatu energi negatif ke orang itu. Walaupun udah kejadian 20-30 tahun kemudian, masih akan ada di sana. Tapi itu kategorinya masih dalam bentuk bagi si orang yang mengalami nih, bukan dari sudut pandang yang melihatnya ya, tapi
dari orang yang mengalami, seberapa seberapa batasan maksimal psikologisnya gitu. Maksudnya bisa berapa lama atau? Jadi gini, misalnya something trauma yang hebat sekali ya, misalnya bullying deh kita sebut. Oke, bullying. Ya, kayak bullying gitu ya, bullying ini sebetulnya psikologis kan, Ya. fisik, psikologis dan sebagainya kan. Nah, apakah dengan dia mendapatkan pengalaman bullying mungkin secara terus menerus segala macam, nah terus dia jadi takut akan sesuatu ya kan, belum lagi dia jadi takut ketemu orang atau nah, batasan itu sampai sejauh mana? Apakah dengan dia takut terus akhirnya ada gangguan yang bisa masuk ke dia, roh yang bisa masuk ke dia gitu loh. Oh ya, ini trickle down-nya jauh banget. Tapi kita balik ke traumanya itu sendiri dulu ya. Iya. Karena memang dari trauma ini akan membuka suatu pintu-pintu Nah, itu yang maksud saya ya. yang lainnya. Jadi ini mirip seperti pembicaraan kita kayak mengenai dosa. Karena dia envy, maka dia jadi membunuh. Kan itu bisa terjadi. Karena dia trauma, maka hal-hal yang buruk lain akan bisa menjadi pancingan untuk hal-hal buruk yang lain. Contohnya ada hal yang salah satu hal yang kedengarannya kayaknya mungkin nggak terlalu berat banget ya. Kayak misalkan ada seorang anak yang dia benar-benar mau nunjukin ke papanya bahwa dia capable. Dia minta untuk diperhatikan atau dianggap lah bahwa dia melakukan sesuatu itu dan dia minta capable. Jadi membutuhkan suatu bentuk kualifikasi. Tapi dia nggak pernah mendapat kualifikasi ini. Nah, kekecewaan dia ini menjadi salah satu bentuk trauma juga. Nah, karena ini nggak diobatin, dia akan besar sampai dia udah berumur pun, dia akan mencari kualifikasi bahkan dari hal-hal yang kadang-kadang rata-rata orang nggak butuh kualifikasi untuk hal demikian. Tapi karena dia sangat haus dan membutuhkan itu, jadi dia selalu mencari, oh gue qualified nih untuk ini. Saya bisa nih. Nah, tapi karena itu juga, nih orang begini jadi gampang ditipu. Karena dia sangat mencari kualifikasi tersebut. Nah, jadi karena trauma masa lalu yang belum tertolong ini, dia malah jadi gampang banget terbuka untuk hal-hal buruk yang terjadi, gampang kena deceive. Karena Satan itu bukan datang gebukin orang, but they come dan mereka deceive orang. Mereka melakukan informasi-informasi yang buruk yang membuat orang jadi melenceng dari jalan yang benar. Nah, dengan trauma-trauma ini sangat mudah orang untuk diperlakukan demikian. Nah, untuk pelepasan traumanya sendiri, itu kan kejadian banyak misalkan. Nah, itu memang juga ada journey spiritual yang harus dijalani. Tapi mungkin itu chapter selanjutnya ya. Nah, nanti bentar lagi kita bahas. Iya. Ya. Jadi memang trauma yang berkepanjangan, trauma yang bertubi-tubi ini secara tidak langsung bukan hanya menggerogoti psikologisnya, Ya. tapi itu membuka juga unsur-unsur lain Ya. yang yang masuk secara pelan-pelan, Ya. ya, akhirnya mempengaruhi orang itu. Ya, betul. Ya. Nah, sebenarnya saya mau tanya ke Bro Ricky ya. Kalau karena Bro Ricky ini kan pendeta ya, oke. Puji Tuhan. Di agama itu, terutama di Kristen itu, trauma ini apakah ada atau memang disebutnya hal lain atau gimana? Ada. Trauma ya? itu kan, kalau menurut saya, trauma itu kan tetap awalnya itu pasti dari kepahitan, pasti dari kekecewaan. Namanya trauma itu kan sesuatu yang nggak enak. Iya. Tapi yang bikin dia trauma adalah mungkin shiftingnya dari ekspektasi yang tinggi dia berubah menjadi satu kekecewaan yang ternyata kok gue dapatnya seperti ini. Oke. Itu masuknya ke kepahitan dulu sampai akhirnya dia tidak bisa lupa dan dia merasa bahwa hal ini nggak enak banget. Dia taruh di otaknya dia bahwa gue nggak mau dan itu jadi trauma. Oke. Kayak something, banyak hal yang kayak hal kecil aja deh, kayak takut sama kecoa. Bahkan ada yang sampai trauma. Gue nggak mau masuk ke, misalnya contoh deh, kayak misalnya gue nggak mau masuk lagi ke pom bensin SPBU karena terakhir gue digerangin kecoa di sana. Itu kan sesuatu yang hal kelihatannya kayak lucu ya, tapi Iya. disimpan bertahun-tahun sampai akhirnya one day dia akan ngeliat sesuatu yang misalnya dia dalam pelayanan atau dia dalam pekerjaan, dia harus keluar kota, dia ketemu SPBU dan dia harus pilihannya cuma Iya. kalau nggak gue keluarin ya gue kena penyakit. Mungkin hal yang sesimpel itu aja ya. Iya. Dan itu sangat Saya mempengaruhi. potong, saya jadi ingat kemarin saya makan bakmi Pak. Saya trauma sama ayam.
Oh, Oke. ya. Kamu tahu saya lagi makan bakmi. Saya makan bakmi ayam gitu ya. Ya makan di dalam, mejanya di dalam soalnya gitu. Di tempat makan bakmi pinggiran lah gitu, pinggir jalan gitu ya. Tapi meja di belakang gitu kan. Saya makan lagi makan enak. Tiba-tiba ada ayam lewat. Oke. Saya lagi berpikir, ini ayam masuk ke sini gak ya? Jadi meja dikelilingi pagar gitu ya, pagar besi Oke. beton gitu pak, ya kan? Kan ada celah-celahnya kan? Saya sampai perhatiin, ini ayam masuk ke sini gak ya? Ini celahnya cukup gak nih buat body dia masuk ya? Gitu ya. Oke. Saya sampai begitu pak. Terus saya pikir nggak masuk nih, saya makan lagi. Tapi makannya tuh nggak enak gitu loh, karena saya trauma sama ayam. Ayam hidup ya. Ya, Saya ya. jadi pengen tahu loh, kenapa bisa trauma sama ayam ya? Bukan Gimana Kentucky caranya Fried ya? Chicken ya? Iya. Ini ayam hidup nih. Heeh. And then you know what happened? Saya lagi makan, tapi saya makan tuh nggak tenang pak. Gara-gara ada ayam. Itu mata saya ngelirik, sampai mana ya jalan nih. Ini benar sesuai kejadian kemarin. Ayam sampai mana? Tiba-tiba ada ayam jantan ngejar tuh ayam betina. Tuh ayam masuk pak. Oke. You know what happened? Saya stop makan, saya bawa mangkok, Kabur. saya kabur pak. Oke. Itu yang jual sampai bingung, sampai si ibu-ibu yang jual, kenapa pak? Saya udah kelar makan, saya bungkus. Sampai kayak gitu loh pak. Iya. Padahal tuh ayam kan cuma masuk, Iya. dia nggak apa-apain kita juga gitu ya. Saya bilang, ya sebetulnya ayam itu bukan sesuatu yang menakutkan, tapi buat saya takut Iya. gitu loh. Karena saya pernah dipatok ayam pak. Waktu masih kecil. Ya, waktu masih kecil tuh saya pernah dipatok ayam. Oke. Terus tuh ayam lompat ke paha saya. Saya takut, saya refleks gitu loh. Iya. Sampai sekarang pak 30 tahun lebih saya nggak pernah. Nah, itu refleks. trauma itu. Sama kayak Walaupun kedengarannya leceh ya. jemaat kita Iya. ada sama dia waktu kecil sempat disosor ayam ke muka gitu. itu- Jadi sampai sekarang kalau ikut pelayanan ke daerah gitu selalu nanya ada ayam nggak di sana. Oh iya, sama. Pertanyaan pertama itu bukan WC-nya bagus enggak, hotelnya bagaimana, tempat tidur enggak, ada ayam nggak di sana. Tahu ya, saya tuh kalau ngebayang ayam tuh kayak ini monster pak. Ya memang itu yang saya bilang kan hal simpel kan. Menurut orang kayak apa sih lu ayam? Sama kayak orang kayak apa sih itu kan ya udah kencing aja lah pom bensin gitu. Tapi karena ada satu hal trauma yang kalau di kita itu iblis akan pakai apapun untuk menghambat kalau di kerjaan saya kan pelayanan ya. Iblis akan pakai apapun itu untuk menghambat kita. Menghambat kemajuan kita, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam kegiatan apapun. Iblis nggak suka kita, apalagi pelayanan ya, iblis nggak suka kita melayani, iblis nggak suka kita dekat sama Tuhan gitu. Jadi dia akan pakai segala cara untuk menghalangi kita untuk say no to ministry or say no to go there gitu loh. Tapi salah satunya adalah dengan apa? Dengan trauma yang ada di kita. Makanya kenapa di dalam kekristenan tuh harus punya pemulihan, semua pemulihan dari roh, jiwa, tubuh semua untuk apa? Supaya di saat kita melakukan pelayanan itu tidak ada hambatan-hambatan yang no sense Saya lagi gitu dalam pelayanan kita. Saya berpikir gini, untuk hal-hal yang sifatnya simple begitu, receh begitu aja ya, itu membekasnya sampai bertahun-tahun. Betul. Gimana orang yang mengalami, mohon maaf nih ya, mengalami hal-hal yang apa ya, Sangat buruk, misalnya kecelakaan atau apa. misalnya accident, misalnya apa namanya pemerkosaan, Iya. ya kan, Tapi physically abuse. Tapi kadang ya kan? lucunya ya, hal-hal yang lebih berat Hmm. kita banyak dengar kesaksian lebih mudah ditangani dibanding hal-hal receh kayak sorry itu saya kayak takut sama ayam, takut sama kecoa. Yang lebih berat, lebih Malah dari atas. malah tiba-tiba dia bisa pulih, dia bisa mengampuni yang menyakiti dia bisa. How Tapi it happens, how it works. Bagaimana mungkin bisa begitu? Apa karena karena gini, karena hal sepele kita menyepelekan. Ya, kayaknya gitu sih. Karena kayaknya sepele, jadi kan ya udah life goes on Kalau gitu gua loh. ada ayam juga gua nggak mati. Iya. Gue tinggal bisa ngindar kok. oke, Dan gue sempat dikasih pengertian kayak kita nih misi ke pulau-pulau loh, ke pelosok-pelosok yang dimana di sana banyak peternakan. Bayangin kalau kamu nggak bisa ketemu ayam, bayangin kamu harus ketemu dengan kecoa, pelayananmu terhambat. Yang harusnya kamu melayani mereka, malah mereka melayani kamu karena harus menjauhkan ayam atau binatang apapun dari hidupmu gitu. Sedangkan lu datang ke sana untuk mengulurkan tangan lu, mereka butuh bantuan apa. Jadi itu hal simpel yang menurut saya
jadi satu pondasi. Jadi malah ya let's say diperkosa, dipukulin, KDRT segala macem. Karena menurut mereka berat, mereka mau sembuh. Ya. Gue mau sembuh nih dari hal ini, gue nggak bisa kayak gini mulu. Jadi dia Ada mungkin dalam hatinya tuh ada gue pengen pulih sebetulnya. Tapi kalau kayak ayam, ada nggak kepikiran? Gue pengen pulih ngeliat ayam. sampai Enggak. sekarang sih nggak ada sih. Tapi kalau ketemu takut kan? Ya, pasti. Tapi kalau dipikirin, gue mau pulih nih. Karena kita mikirnya apa? Cuma ayam. Di kantorku juga nggak ada ayam. Gue keluar sini juga nggak ada ayam. Gue ke dojo juga nggak ada ayam. Tapi ada momen di mana di saat lagi makan tiba-tiba ada ayam langsung keluar tuh. Tuh langsung. Nggak pakai mikir, nggak Enggak. pakai gue harus lawan, enggak. Langsung lari. Sama kan kayak tempat ini bersih, nggak akan mikir ada kecoa, tiba-tiba kecoa lari langsung. Kecoa terbang. Iya. Apalagi kecoa terbang betul. Saya lagi makan, mau tikus lewat ke, kucing nggak lewat peduli. ke, nggak peduli. Selama si chicken jangan lewat, Iya. Pak. Kalau dia lewat, wah, saya kabur langsung. Terus Tapi itu kadang-kadang contoh yang bagus untuk trauma loh, ya. kalau Karena hal-hal yang berat nggak masuk kayak akal. dia nggak bisa tidur selama 2 hari, dia akan cari cara supaya gue sembuh. Iya. Gue nggak bisa nih nggak tidur 2 hari nih, nanti gue nggak bisa kerja, nanti gue nggak bisa. Ada sesuatu yang dipikirkan dan dia mau sembuh gitu. Menurut saya ya. Tapi kalau hal-hal kecil kayak gue nggak mau di sono lagi WC-nya kotor, ada kecoa, ada segala macam. Tapi Pak, kalau Anda bilang sembuh, ya pengen sembuh lah dari trauma-trauma berat itu ya, hal yang sangat menyakitkan gitu misalnya. Apakah bisa sembuh total? Bisa. Oh ya? Bisa. Menurut saya ya, semua sakit mental itu bisa sembuh. Even orang gila sekalipun. Menarik. Ada possibility ya. Hmm. Ada possibility di sana. Gitu. Oke, menarik kita bahas lagi. Saya mau tanya ke Bro Arif. You kan sangat spiritual ya, bisa melihat dari sisi spiritual. Apakah, mohon maaf, apakah setan-setan itu mengincar orang-orang yang mengalami trauma ini? Not exactly. Tapi itu adalah suatu kayak easy untuk mereka. Jadi ya seperti law of the world ya, kalau easy akan kena duluan. Jadi untuk mereka orang yang traumatik ini easy untuk dilakukan kasarnya gampang ditipu lah sama mereka. Gampang untuk ya di mislead itu gampang. Karena sifat trauma itu. Contohnya gini. Karena suatu trauma orang jadi takut tertentu. Karena ada suatu fear itu jadi gampang dimislead. Coba lihat deh, setiap kali ada suatu kejadian-kejadian besar, entah itu wabah, entah itu apa masalah atau masalah ekonomi dan lain-lain, yang takut itu akan lebih gampang untuk digiring ke suatu opini karena dia memiliki suatu rasa takut. Nah sekarang bayangkan kalau orang itu memiliki suatu bentuk orang-orang yang ada trauma ya. Jadi secara refleks ya, orang yang memiliki trauma, apalagi trauma yang akut itu mereka memiliki mental atau jiwa yang nggak terlalu penuh, yang nggak terlalu memiliki confident. Makanya karena itu sebenarnya teman-teman yang begini ini sangat perlu akan kasih Kristus untuk mengisi kekosongan mereka itu. Kalau nggak ada, itu gampang terisi oleh sesuatu yang desas-desus sifatnya. Dan zaman sekarang ini kan media itu dari 10 hal yang kita baca di media itu mungkin 5-nya sebenarnya tipuan tuh. Yang 5-nya bisa jadi itu sebenarnya agendanya seseorang untuk mencapai sesuatu, kan bisa terjadi. Yang pada ujung-ujung kayak mungkin karena itu invest lah di sesuatu yang si A, si B, si C yang sebenarnya belum tentu benar. Nah itu kan banyak kejadian yang bisa mengarah ke sana. So balik lagi ke mengenai trauma ini. Jadi kalau dibilang benar-benar diincar khusus itu enggak sebenarnya. Actually demon lebih suka untuk bisa menangin orang yang kuat sebenarnya. Tapi maksudnya menangin orang yang lebih kuat. Orang yang kuat. Kalau mereka bisa menangin orang yang kuat dan yakin teguh dalam pendiriannya, terus tiba-tiba bisa dijatuhin sama setan, mereka juga akan jadi pengikut setan yang sangat kuat. Nah, kalau orang-orang yang dari awalnya ada weakness-nya banyak, traumatik dan lain-lain, itu mereka nggak jump over segitu jauhnya juga, tapi kayak easy meal buat mereka. Saya kasih contoh kalau yang kita lihat ya, kayak cerita Saulus menjadi Paulus ya. Oke. Seorang Saulus yang demikian menjadi seorang Paulus yang demikian itu bukan melalui proses yang dari buruk perlahan terus masuk ke netral terus baru jadi bagus, enggak loh. Dia benar-benar flip, habis buta didoain sama Ananias terus dia langsung
Jadi Paulus yang demikian dahsyatnya. Nah itu apa yang terjadi dengan orang yang kuat. Dan orang yang kuat ini bisa juga dari yang positif jatuhnya langsung ke negatifnya bukan main. Justru sebenarnya karakter-karakter yang kuat yang punya pendirian ini kalau sampai mereka itu convert, itu membawa perubahan yang jauh lebih gede daripada orang-orang yang masih berputar-putar dengan diri sendiri. Kenapa saya begini? Oh ya. Ya, Tapi kan gini loh, saya pernah mendengar kadang-kadang kayak misalnya orang yang dia trauma kemudian contohlah mendapatkan kemalangan bertubi-tubi lah, ya kan? Sampai akhirnya ada yang ingin suicide, bunuh diri atau apa. Ini kan sebetulnya demon masuk di dia kan. I have to pray for them untuk tahu. It really depends. Tapi kemungkinan besar kalau dibilang ada hubungan dengan demon untuk menghancurkan hidup seseorang ya masuk akal. Sangat masuk akal. Ya kan? Mungkin karena dia merasa kepahitan yang bertubi-tubi, Ya. kemudian kemalangan datang terus-menerus, dia melakukan ini salah, dia melakukan ini salah gitu kan. Ya. And then akibat ini kan dia jadi berpikirnya mungkin yang apa namanya yang Ya, negatif. negatif dan suicidal itu sendiri kan hal yang negatif. Sekarang banyak loh bro. Kalau dia meninggal suicide, ini kan kalau tertulisnya kita nggak boleh suicide. Ya, Bahkan orang bisa memutuskan bunuh diri untuk hal yang sangat simple. Ingat gak kasus yang kemarin anak anak kecil SD, SD itu ya. Ya. Yang katanya mau beli pensil apa segala macam dia tidak bisa beli, akhirnya dia memutuskan. Tapi kan ini bukan trauma dong sebetulnya dong. Ya itu pressure ya. Pressure. Ya, Pressure itu Stres. ya pressure itu stres, Ya. depresi, kemudian akhirnya jadinya apa menyerah gitu kan. Menyerah ya, itu menyerah itu lebih ke depresi, depres ya, lebih ke tekanan. Kalau trauma kan sesuatu yang sifatnya terjadi sebelumnya terus mereka takut sekali untuk ini terulang lagi. Sesuatu yang Malah pernah terjadi defending sekali. dia. Ya, jadi kalau orang yang trauma itu mereka akan kejadian lagi nggak ya, gitu loh. Saya takut kejadian ini nih, begitu bangun tidur yang dipikir kejadian lagi nggak ya. Misalkan trauma pernah berbisnis ditipu orang parah banget. Ini malah jadi menutup dia untuk membuka pintu-pintu bisnis baru misalkan. Nanti ketemu orang lagi nih, kayaknya orang mau nipu gue lagi deh. Nah dengan sendiri dia jadi nggak bisa menjalankan dengan sepenuhnya kan. Dia jadi berjalan tapi dengan penuh rasa takut. Kita berjalan dengan cautious, itu benar. Tapi kalau berjalan dengan rasa takut dan penuh rasa curiga, itu nggak benar menurut saya. Kalau cautious benar. Sebelum kita melakukan sesuatu kita harus tahu dulu ini kita ngapain, klausulnya gimana, kita baca dengan. Tapi kalau dengan pola pikir yang katanya apa seujon gitu ya, udah takut duluan sebelum kejadian. Nah itu kan udah kayak memiliki mental yang sebenarnya semakin kita berpikir negatif, hal negatif akan muncul. Afirmasi. Ya afirmasi, itu menjadi afirmasi negatif. Nah jadi dengan adanya trauma-trauma ini, kalau misalkan dia bisa kayak, lihat deh, kalau kita lihat karakter yang kuat ya, banyak orang yang kita lihat, oh dia hebat, dia sangat maju dalam hidupnya segala macam. Tapi orang-orang ini rata-rata yang sudah melalui kesulitan dan tidak jatuh loh. Mereka banyak orang-orang dari kesulitan malah justru sesudah dari kesulitan itu mereka malah bangkit. Dia nggak menerima sesuatu yang buruk itu sebagai suatu bentuk trauma. Jadi ini yang saya bilang karakter yang kuat. Karakter begini susah dipatahin kalau dia udah punya angkur yang tepat. Nah sedangkan yang biasanya yang banyak kena trauma itu memang orang yang berusaha untuk fit into society tapi mereka nggak gitu bisa fit in, atau ada suatu background yang sangat buruk yang membuat mereka bangun tiap hari terpikir atau mungkin kejadian yang benar-benar sangat mengerikan terjadi. Nah begitu trauma mereka hilang, mereka akan jadi lebih kuat justru. Nanti kita masuk di di salah satu solusinya ya, gimana trauma ini malah bisa menjadi kekuatan, itu juga bisa. Iya. Langsung aja kita bahas. Oh langsung bahas. Ya. Maksud saya gini, bagaimana untuk menghilangkan itu? Bagaimana untuk atau mencegah atau menghilangkannya ya? Apakah dia harus berkonsultasi dengan orang, ya kan? Ya tentu kalau untuk yang yang agak berat tentu dia harus berkonsultasi ya. Iya. Psikiater ke psikolog dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi Bro Arif pernah gak sebelum ke sana Bro Arif pernah gak menghadapi orang atau Bro Ricky mungkin menghadapi orang yang traumanya lebih ke yang unsur spiritual gitu. Hampir semua yang trauma yang saya temuin itu spiritualnya kena. Contohnya kayak apa Pak? Yang paling berat. Satu kejadian yang
Oke, saya akan ceritain satu kejadian yang mungkin nggak terlalu kelihatannya berat ya. Jadi ada satu orang waktu saya doain, orang itu orang Malaysia, tinggal di Penang. Terus saya lagi doain ini, saya bilang, ih, rumah lu gede ya, keren ya. Saya bilang gitu kan. Dia bilang, iya rumah gue dulu gede. Terus gue bilang, rumah lu kok gayanya barat banget ya. Jadi rumahnya rumah barat, terus di dindingnya saya ingat warnanya hijau tua, terus itu bule banget. Terus saya bilang, lu punya pembantu kok pakai baju barat juga ya? Saya bingung. Dia bilang, enggak, rumah gue tuh rumah Chinese banget. Nggak mungkin yang lu itu nggak, tapi but I know what I'm seeing kan. Saya liatin ada foto-foto di rumahnya tuh, foto-foto farmer, bule semua. Dalam penglihatan spiritualnya ya. Oke. Terus gue bilang, gue liat lu di situ, lu punya pembantu bentuknya pakai baju bule kayak orang Belanda. Gue bilang, gila lu kaya banget deh. Enggak, bingung. Ternyata begitu saya doain lebih lanjut lagi, yang saya lihat itu ternyata traumanya dia. Jadi waktu dia umur 9 tahun, dia pernah diam-diam nonton, masih zaman kaset VHS. Dia diam-diam nonton film horor. Bapaknya punya. Dia waktu 9 tahun, saking film itu mengerikan, dia sampai trauma. Dan saya gambarin ke dia rumahnya, hampir dia bilang, kayaknya saya inget deh sekarang. Jadi ternyata tuh trauma yang dia udah nggak inget lagi, tapi dia masih takutnya tuh masih ada. Itu film horor, dan di film horor itu memang ada rumah itu persis yang saya gambarin. Jadi dia keep memori itu. Betul. Jadi dia masih ada trauma. Memang dia kalau bilang kalau diajak nonton film horor atau apa, dia pasti nggak mau. Dia bilang nggak serem, gitu. Dia pasti nggak mau. Itu kejadian yang dia pun nggak inget, dia bilang. Maka dia bilang ini kekuatan dari Holy Spirit. Dan untungnya dia bilang lu nggak mau back down dari pendapat lu. Gue bilang bukan pendapat gue, I know what I'm seeing. Saya nggak tahu. Saya bilang saya lihat lu di situ dan ternyata pembantunya beginilah apalah, itu cerita selanjutnya lah ya. Nah itu di dalam rumah itu memang agak horor lah gitu, dan itu kita dalam spirit akhirnya kita membakar rumah itu in the spirit untuk melepaskan dia. Dan sesudah lepas pun kita masih berdoa. Saya lihat lagi seperti ada serigala ya, serigala yang gede gitu pegang di pundak dia begini, pegang di pundak dia. Saya liatin gini kan, ada serigala gede pegang di pundak dia. Itu adalah impact dari traumanya dia itu. Karena dia tahu dia ada rasa takut, dia menjadi seorang yang penakut, dia membuat suatu karakter confident yang dibikin-bikin sama dia. Jadi karena satu hal memancing hal lain, dan waktu traumanya itu dibuang, confident buatan dia itu ikut keluar, terlepas. Jadi kita doainnya dua. Oke. Jadi confident dia yang palsu itu kita bersihin sekalian. Jadi orang aslinya lebih rendah hati daripada karakter buatan dia, kasarnya begitu. Tapi itu karena dia menciptakan karakter Ciptakan sendiri. karena rasa takut dia jadi minder karena dia jadi penakut karena nonton film itu. Oh, Nah ini kan tektokannya banyak ya. Jadi sebenarnya kayak butterfly effect ya. Satu hal di sini yang terjadi, turunannya luas banget jadinya. Nah ini contoh trauma yang mungkin saya bisa dengan nyaman sharing, karena banyak trauma-trauma yang kita doain itu saya nggak terlalu nyaman sharing sih. Iya, saya nggak terlalu nyaman sharing. Tapi rata-rata trauma terjadi ada perang spiritualnya di situ. Di teman saya yang satu ini, dia kena yang film itu. Terus ada satu titik yang saya juga kaget. Dia berdoa bareng-bareng, dia bilang, wah saya merasakan nikmat sekali. Itu saya masih awal banget ketemu Archangel Michael. Saya berdoa, saya nggak tahu gimana caranya, waktu itu berdoa sampai perut kram. Bener-bener badan saya kencang, perut kram. Itu satu badan tuh sampai keringetan. Jadi saya lagi berdoa, terus saya lihat dia dipeluk sama Archangel Michael, dibawa terbang. Dibawa terbang itu ada kayak dari suatu sumur goa begitu. Nah goa ini dindingnya itu tengkorak semua. Tapi tengkoraknya bukan tengkorak biasa, tengkorak gede-gede. Kayak mungkin 2-3 meter keliling gini. Itu visualnya cuma itu doang. Archangel Michael peluk dia. Dianya masih kecil, mungkin sekitar 12 tahun. Digendong keluar. Udah lepas gitu aja. Tapi saya merasakan suatu bentuk kayak, apa ya, bukan takut ya, kayak tekanan negatif yang luar biasa kuat di area itu. Saya nggak tahu itu goa itu sampai sekarang itu apa, saya nggak tahu. Itu benar-benar kayak sumur begini, tengkorak semua dinding-dindingnya. Jadi sebelum saya berdoa, saya ngeliat pertempuran kayak gitu, saya buka mata, saya lihat dia senyum-senyum sambil, wah dia bilang indahnya kasih Kristus gitu kan. Saya dalam hati saya, bro, you nggak lihat apa yang gue lihat ya?
wah doa terus, dia bilang enak banget gini. Jadi saya baru sadar bahwa kayak, oh, walaupun saya dikasih lihat apa yang terjadi, orangnya ini merasakan nikmatnya kasih Kristus. Kita yang mendoakan melihat hal yang lain. Berarti orang itu berasa keluar dari sesuatu. Dia Dari dilepas. hal yang itu ya. Deliver, karena Tuhan He will set us free, ya kan? Nah, kita yang mendoakan melihat prosesnya, dan di situ saya merasakan terornya seperti apa. Itu benar-benar saya merasakan terornya sampai dia bilang, iya saya nggak tahu, saya lagi berdoa, saya baru kali ini lihat muka lu panik. Dia bilang, terus saya bisa ngeliat di kepala lu tuh keringet bercucuran, padahal ruangannya AC dingin. Nah, itu salah satu hal yang terjadi, dan saya nggak tahu persis traumanya dia di saat itu apa. Tapi yang pasti di saat itu terjadi suatu bentuk pelepasan dia dari tempat itu. Ini kalau kayak model-model yang spiritual gini, menurut Ya. Bro Ricky, ini bisa langsung lepas saat itu juga apabila didoakan dan berhasil, atau perlu beberapa kali? Atau Bro Ricky pernah ngalamin hal yang lain deh, yang Tergantung. trauma dengan Jadi spiritual ini? trauma itu memang akan menjadi satu ikatan bagi si jahat lah, saya ngomongnya ya. Untuk dia akan selalu takut di sana, dia akan selalu tidak mau berubah menjadi menyembuhkan itulah. Ya. Itu kan ada satu bagiannya si iblis juga yang bikin rasa takut itu muncul terus, yang bikin kayak negatif. Pokoknya produk-produk iblis itu masuk ke otak semua lah. Apa yang lu belum tahu nih besok bakal kejadian apa, tapi lu udah bilang gua nggak mau karena ntar pasti begini. Oke. Itu udah dibikin tuh sama dia tuh. Jadi Udah blok ya. ya sudah ngeblok. Memang kita bisa kayak ya kasarnya ngomong pelepasan lah. Setiap roh-roh yang mengikat dia, yang membuat dia menjadi seperti itu bisa. Tapi balik lagi, secara jiwa dia harus sadar penuh bahwa dia mau sembuh. Sama kayak percuma kita bawa orang yang sakit jantung ke rumah sakit, kita bilang begini begitu kalau dia nggak mau sembuh. Oh. Penyakitnya kita bisa hilangin pakai obat. Tapi kalau habit dan kebiasaannya, waktu pulang dia ngerokok lagi, waktu pulang dia makan kayak kulit lagi, makan yang bisa bikin jantungnya kumat lagi, ya buat apa? Balik lagi gitu. Tapi memang penanganan kita pertama adalah memberikan pengertian. Jadi sebenarnya buat saya sekarang, menurut saya pelepasan itu adalah satu hal yang bisa dalam satu kali saja kalau memang si orang ini sudah punya pengertian. Oke, I'm ready to heal. Ada hubungan dengan konsep dia memaafkan atau dimaafkan? Bisa. Sangat penting. Ya, kalau dia punya kekecewaan oleh seseorang yang misalnya, Tapi kan tidak mudah, bro. Mohon maaf nih ya, kalau yang traumanya sangat-sangat besar sekali. Maksud, tentu kayak gini ya, misalnya. Disakitin parah, apapun bentuknya. Ya kan? Gimana gue, kalau misalkan orang bilang memaafkan dan dimaafkan, ya kan? Bagaimana bisa memaafkan? Contoh misalnya seorang ibu, misalnya anaknya dibunuh atau apa gitu, ya kan? Ini kan jadi ada trauma juga berkepanjangan, ya kan? Bagaimana atau contoh lah kayak kasus yang saya bilang itu dulu, ya kan? Waktu mama saya yang dia dibuang sama orang tuanya, ya kan? Itu kan trauma, ya, pasti kan, ya kan? Bahkan bisa jadi cenderung, ya untungnya sih dia tidak itu ya, maksudnya bisa jadi takut untuk melahirkan, takut untuk punya anak, Ya, ya kan? ya. Ataupun nanti kalau dia punya anak dia bisa balas dendam, Ya. melakukan hal-hal tersebut. Ini kan trauma yang sangat besar sekali gitu. Dan bagaimana untuk seseorang itu bisa memaafkan atau dia dimaafkan? ini kalau di kita ya, makanya kalau di kita tuh ada pelayanan konseling, ada pelayanan banyak macam pelayanan, termasuk kayak semacam kita kumpul-kumpul kayak gini itu kan membangun satu hal yang positif ya. Nah, kita fellowship, kita saling terbuka Ya. satu sama lain. Jadi kita jangan biarkan kekecewaan itu datang, stay. Kalau kita bisa punya orang yang kita percaya, kita bisa lepaskan. Pertama itu kan sampah itu harus dibuang dulu. Betul. Dibuang, dibersihkan, dimasukin hal-hal yang baik. Ya. Dimasukin hal yang baik itu contohnya apa? Kalau dari kita kayak kita misalnya komsel dan lain-lain adalah kita empowering satu sama lain. Ternyata kamu pernah disakitin tuh, si tante itu juga pernah.
dan dia melakukan kesaksian, dia bersaksi bagaimana cara dia pulih. Ternyata waktu dia mencoba membuka hati untuk Tuhan, itu di replace sama Tuhan dengan cara yang mungkin tidak supranatural. Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa mengerti dia, yang sabar menghadapi dia, sampai akhirnya dia mau dipulihkan. Jadi yang namanya pemulihan itu pasti proses. Sorry Bu, saya potong. Tadi Bro Ricky bilang sampai dia mau dipulihkan. Berarti tadi nyambung ke yang tadi. Ya, Dia harus mau dipulihkan. ya betul. Dia harus sadar bahwa dia sakit. Ya. Oke. Dia harus sadar bahwa dia itu sedang mengalami masalah. Oke. Tapi dengan cara apa? Dengan cara dia harus terbuka. Tapi tidak mudah ya. Tidak mudah. Nah, pendekatan kita itu tidak bisa menghakimi. Pendekatan kita tidak bisa dengan cara kalau kamu kayak gini kamu nanti nggak pulih, nggak bisa. Kita harus benar-benar ngerti, tahu dia. Kita harus maksudnya bisa benar-benar apa sih yang dia butuh. Kalau saat ini dia hanya butuh didengarkan, ya dengarkan aja. Kalau tiba-tiba dia nanya, menurut kamu bagaimana kalau saya begini? Ya bilang saja menurut saya begini, tapi ini menurut saya tidak harus dilakukan. Konselor yang baik adalah mendengarkan, tidak memberikan arahan. Karena Oke. kalau kita memberikan arahan tiba-tiba dia lakukan dan tidak terjadi, dia akan tambah kecewa sama kamu. Iya, iya, iya. Konselor itu yang pertama adalah mendengarkan, menerima sampah. Menerima sampah, jangan bilang, oh kalau begitu mah gampang harus begini. Enggak bisa. Belum tentu apa yang dialami sama apa yang kita alami sama. Padahal Buat kita gampang mungkin ya. Kayak contoh ayam deh. Apa susahnya sih sembuh dari ayam? Menurut saya yang melihat kayak gitu kan. Tapi begitu pun sebaliknya. Situ bilang sama saya, apa susahnya sih nyembuhin diri dari kecoa? Soal terbang lagi. Iya. Itu kan sesuatu yang nggak bisa dari pandangan kita, tapi dianya harus diurut dulu nih awalnya bagaimana, kenapa, sampai akhirnya kita temukan nih, oh para belemu pertama seperti ini, kedua begini, oh ternyata ada di mana kamu disakiti, akhirnya dia terbuka. Makanya di firman bilang keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Sesuatu yang kayak contoh deh, kamu sakit apa? Enggak, saya cuma sakit pinggang, padahal kamu misalnya Ginjal. ada paru-paru atau ada Iya. ginjal, nggak mau ngaku, ya dikasih obat pinggang sama dokter. Dokter cuma memberikan hal yang apa yang kamu keluhkan kan gitu. Betul. Di saat pinggang udah enak, pas kamu pulang tiba-tiba masih sakit, pas dicek nggak taunya ginjalmu bermasalah. Kenapa nggak ngomong kemarin? Gimana kita mau pulih kalau kita sendiri tidak jujur? Jujur dalam arti begini ya, kita juga harus, namanya orang trauma, Iya. dia kan pernah kehilangan kepercayaan. Ya. Oke, betul. Kita Ya. juga harus menjadi orang yang bisa jadi orang yang menjadi tempat kepercayaannya dia. Oh, Kita nggak bisa paksa dia harus cerita hari ini. Kita nggak harus, pokoknya ketemu gue harus tahu dia kenapa, nggak bisa begitu. At least kita bikin dia happy hari ini, kita bikin dia melupakan hal itu hari ini, sampai dia membuka diri. sampai dia membuka diri. Sama kayak gini dah, waktu dulu saya mengalami Tuhan bukan karena secara spiritual aja, tapi ada orang-orang yang sabar menghadapi saya sampai saya membuka hati untuk Tuhan. Ya. Oke. Untuk mengenal Kristus sama traumatik polanya sama. Dulu saya bukan, ya mungkin bisa dibilang bukan trauma ya, kayak lu ngapain sih orang Kristen dari Senin sampai Sabtu hedon Minggu minta ampun, terus minggu depan mengulangi hal yang sama. Itu kan sudah menjadi patron di otak saya. Sama trauma kan juga membangun patron di kepala Oke. bahwa kalau saya melakukan ini saya kan begini lagi. Iya. Jadi ya puji Tuhan, Tuhan kirimkan orang-orang yang bisa menghancurkan cara pandang itu. Dengan apa? Dengan menunjukkan bahwa masih ada kasih loh di dunia ini. Kamu mungkin disakiti, tapi lihat ya orang-orang sekitar kamu, banyak yang menyayangi kamu. Jangan karena satu orang yang menyakiti itu, kamu merasa hidupmu sudah tidak berharga lagi, sudah tidak berguna lagi. Lihat orang-orang di sini yang memperhatikan kamu. Masa mau kamu sia-siakan? Sama kayak waktu saya mengenal Yesus, cuma dibilangin, siapa yang bisa mati dan berani mati dan mau mati untuk menghapus dosamu, nggak ada lagi selain Yesus. Kenapa nggak buka diri? Coba saja, ada sesuatu yang baik loh di luar sana. Tapi kita harus memberikannya bukan hanya dengan kata-kata, uluran tangan, tindakan yang memang membuktikan bahwa ada kehangatan, ada kasih Kristus di sana. Orang trauma disuruh baca Alkitab nggak bakal mau. Apalagi orang traumanya sama hamba Tuhan, traumanya sama agama. Gue udah tahu tuh isi Alkitab semua kayak apa, gue udah tahu. Lu nggak usah ngomong deh. Tapi yang dia butuh kasih Kristus, yang dia butuh adalah kehangatan itu yang dia tidak dapatkan pada saat itu. Dan itu memang PR kita sebagai hamba-hamba Tuhan untuk punya hati, untuk punya satu kesabaran, untuk punya satu
apa ya namanya, punya satu rasa kasih itulah, dimana kita bisa melihat seperti Yesus melihat. Di saat Yesus melihat orang seperti ini, dia kan punya apa, hati yang tergerak bahwa gue mau selamatin dia. Sama kayak pelacur yang tidak dijudge sama dia. Setelah dia dilindungi, lalu dibilang pergilah jangan berbuat dosa lagi. Setiap orang yang disembuhkan sama dia selalu ada pesan di belakang. Setiap orang yang dilayani oleh dia selalu ada pesan di belakang. Dimana setelah sembuh, itu ada proses lagi untuk pemulihan, untuk benar-benar supaya hal itu tidak datang lagi. Setelah dikeluarkan, kosong kan? Nah itu harus benar-benar diisi dengan hal-hal yang memang menguatkan dia. Dibangun pondasinya ulang. Jadi menghapus trauma itu sama kayak ngerubuhin rumah yang udah nggak bisa direnovasi. Ya, dirubuhin dibangun lagi. Dari awal, cuma kan dirubuhinnya juga harus pelan-pelan. Dirubuhinnya nggak bisa langsung yang seperti itu, harus pelan-pelan, baru kita bangun pelan-pelan sesuai dengan pakai pondasi yang benar. Gitu. Karena namanya kekecewaan itu sangat ringkih ya. Orang itu bisa kayak, lu sama aja kayak yang lain. Lu cuma mau jadiin gue Kristen. Lu gak peduli sama gue sebenarnya, lu sama aja kayak yang lain. Lu cuma mau duit gue, lu sama aja kayak yang lain. Lu cuma mau manfaatin gue. Gitu. Tapi padahal, niatnya benar padahal awalnya. Tapi karena dia terlalu buru-buru, banyak orang-orang yang rohani seperti itu kan, dia terlalu buru-buru. Waktu itu saya dilayani hampir 1 tahun, hampir 1,5 tahun. Tanpa membicarakan firman, tanpa membicarakan Tuhan. Hanya kasih lihat. Ayo kesini yuk, yuk kesini yuk, ikut kita yuk. Yuk melayani. Tanpa ada perintah apa-apa ya. No order, just asking. Ya. Ikut yuk, mau nggak? Coba aja dulu, nggak mau juga nggak apa-apa. Sekali nolak, lama-lama kita punya rasa nggak enak kan. Ya itu kadang-kadang rasa nggak enak tuh ada bagusnya. Menurut saya ada bagusnya rasa nggak enak. Kadang-kadang Tuhan pakai rasa nggak enak itu untuk kayak nolak sampai akhirnya sekali deh. Pas datang sekali, tau-tau dilawat di situ. Ternyata waktunya Tuhan. Oke. Sometimes tuh surprise-nya Tuhan tuh seperti itu. Jadi di saat kita mau, ya khususnya buat orang-orang yang mungkin mengalami nggak enak, mengalami trauma, ya mungkin partnya dia adalah coba buka hati, coba proses healingnya itu, ya, kita healingnya itu Ya. harus terbuka dulu ya. harus berkolaborasi. Ya. Tadi yang Ibu bilang keterbukaan adalah awal penyembuhan, Awal Iya. pemulihan. awal pemulihan ya. Ya, ya. Kita mengaku setiap dosa kita, Hmm. kita dipulihkan. Di saat kita mengaku dosa kita sedang menelanjangi pekerjaan Ya, iblis. sebetulnya ya, sebenarnya juga tadi Ya, mengaku dosa kita. Kalau di dalam Katolik itu kan ada pengakuan dosa juga ya kan. Memang rasanya kalau setelah pengakuan dosa itu plong ya, lebih plong. Walaupun memang tentu kuasa Tuhan yang akan mengampuni dosa kita. Tapi terasa plong aja ya, karena mungkin sudah bercerita, sudah ini segala Ya. macam ya kan. Jadi kayak ada lepas gitu ya. ya, Ya betul. Karena memang yang nggak kelihatannya ini adalah bisa kita punya kepahitan sampai jadi trauma. Kita punya kebencian dalam situ. Dan kebencian itu adalah bibit-bibit. Kepahitan itu sekaligus kebencian. Ya, kebencian itu adalah bibit-bibit dosa. Oke. Jadi kenapa orang kepahitan trauma yang kasarnya tidak ngapa-ngapain bisa jadi berdosa karena apa? Karena dia tidak mau membuka diri, dia Padahal membiarkan bukan diri. salah dia, bisa Padahal saja. bukan salah dia. Makanya kenapa salah satu yang kita tanamkan ke mereka itu tidak boleh kepahitan lagi, mereka itu nggak boleh kecewa lagi karena ada bibit-bibit dosa di sana. Kecewa karena akan membentuk kebencian akan membentuk dosa, dan itu akan merugikan dirimu sendiri. Yang Jadi lain sama nggak rugi. kayak dendam nggak sih ya? Kalau Iya. itu ditanam terus ya, mungkin seperti itu ya. Ya, dalam trauma kan bisa ada kepahitan, bisa ada dendam, bisa ada kekecewaan, bisa ada mengasihani diri sendiri. Mengasihi diri sendiri juga bisa jadi akar dosa loh. Mengasihi diri sendiri. Mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri. self pity. Self pity. Ya. Pity. Gue nggak layak, gue nggak bisa. Coba ngomong gitu selama setahun, Ya. nggak berkembang hidupmu. Ya, Karena kamu menanamkan bahwa kamu seperti itu. Oke. Karena kan ya firman bilang mulut kita punya kuasa loh. Ya, ya. Dengan iman seketika sawi aja kita bisa memindahkan gunung, apalagi kita berkata-kata. Ya. Mulut itu penuh kuasa gitu. Maksudnya itulah salah satu kita ajarkan bagaimana menggunakan mulut, menggunakan pikiran di saat pemulihan itu. Katakan terus aku sembuh.
aku sudah sembuh, aku sudah sembuh. Itu satu hal bagian rangkaian dari pemulihan itu. Karena memang sulit. Memang kadang-kadang kita nggak bisa pikir itu mudah loh problemnya. Kenapa kok susah banget? Tapi memang ada di mana di dalam itu ya dia benar-benar harus dikeluarkan semua, dipulihkan. Dia harus mengaku dengan mulut, iya gue begini. Dan dia bilang, gue mau sembuh dong. Baru kita bisa yang kayak, oh ya begini ya dengan cara yang smooth, dengan caranya Tuhan tuh kan lemah lembut ya. Bukan dengan kayak lu nggak begini ntar masuk neraka, lu nggak seperti itu. Dia kasih pengertian, prosesnya, timingnya. Tapi memang ada juga hal yang memang berat banget, maksudnya sampai berat banget, lebih ke keras kepala. Lebih kuat ke keras kepala daripada traumanya. Jadi traumanya tuh kayak sengaja dipegang sama dia. Ada juga yang seperti itu. Oh, iya. Ada. Ya itu ya biasanya awal dari self Berarti pity. itu kan tidak mau membuka diri ya dia. Ya, biasanya dari self pity itu. Oh, malah dari self pity-nya ya. Iya, biasanya seperti itu. Dari Kayak suatu bentuk trauma itu dia menciptakan suatu karakter Iya. itu untuk Jadi membuktikan ya mengcounter sesuatu lemahnya dia itu. apa gue bilang Dan lu itu jangan yang kayak begini, ditunjukin. bukan kecewa kan lu? Narik orang untuk merasakan hal yang sama seperti dia. Jadi bukannya dia mau sembuh tapi dia malah menginfluence. Ada juga yang seperti itu. Jadi trauma ini bisa dicegah gak sih, Bro, sebetulnya? Enggak. Kayaknya nggak bisa ya. Kan udah terjadi. Sudah terjadi. Iya. Ya? Kalau trauma sudah tidak bisa dicegah, tapi bisa disembuhkan. Bisa Bisa disembuhkan. disembuhkan. Oke. Yang bisa dicegah adalah kekecewaan. Kekecewaan yang bisa dicegah. Kekecewaan itu alamiah pemilihan. Awalnya memilih sesuatu. Kekecewaan itu menurut saya adalah pilihan. Oh, kekecewaan adalah pilihan. Bukan karena dia memilih A, akhirnya dia kecewa gitu. Dia misalnya memilih A, ternyata tidak sesuai ekspektasi. Kecewa kan? Bisa nggak dia tidak kecewa? Rated gue aja, oh nggak begini ya udah. Bisa tapi susah ya, Bro ya. Bisa Mungkin tidak? ya, bisa tapi Bisa. susah ya kan. Iya. Gini, Karena ekspektasinya kali ya. Apa yang bisa bikin orang itu tidak memilih kecewa? Karena tidak punya ekspektasi atau ekspektasi tidak terlalu besar atau itu berbeda dari ekspektasinya. Kalau menurut saya itu lebih ke spiritual karena dia sudah punya patron bahwa gini kayak misalnya ya lu berbisnis segala macam bla 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 Oke. bla. Ekspektasi lu bahwa anggaplah lu punya kepercayaan seperti gue ekspektasi tinggi lah ini orang bagus segala macam. Itu salah kita sebetulnya. Kita boleh punya kepercayaan lebih sama seseorang tapi kita nggak boleh berharap sama dia. Oke. Jadi kan yang bikin kita kecewa kadang-kadang harapan kita sendiri. Iya, betul. Sama Betul. seperti Yudas. Betul. Yudas menjual Yesus bukan karena uang doang. Betul. Karena dia berekspektasi bahwa dia adalah Tuhan. Betul. Lu bawa dia, lu salib dia bakal obrak-abrik nih. Betul. Satu Dia bukan butuh uangnya sebenarnya. Iya. Saya juga yang bikin dia kecewa dan butuh apa? Ternyata gua salah. nyata sosok Mesias itu bukan yang seperti Iya. Pilihan ya, gitu. Pilihan. Tapi ya kenapa banyak orang salah memilih ya pasti iblis berbicara kencang di pikiran. Lu lihat tuh kan lu tuh temen yang lu percaya selama ini lu lihat tuh, Iya. nyakitin lu. Padahal mah cuma hal ya mungkin sakit, tapi lu bisa memilih untuk kayak ya sudahlah. Benar sekali ya, banyak sekali poin-poin yang kita dapat ya. Ya. Satu, tadi saya banget pegang bilang kita harus terbuka dulu untuk Ya. Ya betul. mulai pemulihan kita, ya kan. Ya. Terus juga tadi juga bilang ya, kecewaan itu adalah sebuah pilihan. Ya. Kita bisa memilih untuk tidak kecewa. Ya. Wah, oke. Ada pertanyaan mungkin mau ditanyakan? Yuk. Kita sudah masuk ke healing tadi kan. Healing. Ada tambahan healing di mana kita untuk Oke. Untuk dari sisi itu deh spiritual. spiritual. Healing itu satu hal, misalkan dia bilang Nyalain. memaafkan ya, misalkan memaafkan itu hal yang sangat sulit, tapi paling nggak harus ada intensi untuk memaafkan dulu. Jadi walaupun nggak bisa memaafkan, harus ada intensi untuk memaafkan. Jadi di dalam doa kadang-kadang saya pun mengalami masalah yang kayak saya nggak bisa maafin orang ini karena dalam pikiran logika saya orang ini deserve untuk gue benci. Kata-kata deserve itu mengerikan loh. Kayak dia patut untuk dibenci karena kelakuan dia yang demikian. Dan itu membuat kita jadi susah untuk mengampuni dia. Padahal kalau kita memegang suatu grudge atau kebencian terhadap seseorang, kan sebenarnya efeknya ke kita, itu menggerogoti kita dari dalam. Betul. So kita bisa mulai dari step one.
which is dalam doa, berbicara dengan sejujur-jujurnya, ya Tuhan saya memaafkan dia, tapi engkau tahu saya hanya berbicara dan hati saya belum, ajarilah bagaimana cara hati saya bisa mengampuni dia. Tapi paling enggak udah ada intensi nih. Tuhan tahu waktu saya bilang saya maafkan dia, ini hanya dari mulut. Jujur sama Tuhan, you know. Tapi saya pengen untuk bisa maafin dia. Hati saya belum bisa maafin, tapi paling enggak saya mulai dari mulut saya dulu. Saya nggak bisa, ajarin saya day by day untuk gimana caranya saya bisa benar-benar memaafkan seseorang Satu itu. poin yang menarik lagi ya. Ya, Sangat- believe in God's Ya, jujur strength. dengan Tuhan, Ya, memaafkan, tapi Ya. juga belajar hatinya untuk Keterbukaan lagi. keterbukaan. Dan keterbukaan dengan Tuhan tuh sangat penting. Banyak dari kita yang kadang-kadang berasa begini. Kayak kita melakukan suatu dosa yang benar-benar misalkan sangat memalukan, let's say gitu ya. Terus kita merasa begitu kotor di depan Tuhan, terus kita bahkan dalam doa yang personal dan pribadi pun kita merasa kayak terlalu kotor dan terlalu malu untuk menyatakan ini ke Tuhan. Itu harus kita ubah. Itu sesuatu yang take time, tapi gue berharap orang nggak take time terlalu lama untuk hal itu. Benar-benar berlutut berdoa dan kayak mengakui saya telah melakukan ini, hal yang mungkin sangat memalukan. I mean, berdoa sendiri itu kan, kalau misalnya kita berdoa dan kita mengaku dosa dengan melalui seorang priest atau apa nih, kita masih melihat sosoknya nih. Waktu saya bilang, gue pernah ngelakuin ini, dia tahu nih, iya kan? Yeah. Ini sekarang oke, forget it, coba berdoa dulu sendiri, paling nggak udah ada intensinya untuk melepaskan suatu dosa itu dan berbicara langsung ke Tuhan. Apapun itu akuin semua. That's the first step. Yang nggak bisa kita maafin, kayak tadi saya bilang, memaafkanlah dengan mulutmu dulu paling nggak. Ada intensi untuk memaafkan. Dengan adanya intensi ini Tuhan akan ajarin kita perlahan. Kadang-kadang jalannya bukan jalan yang mudah. Justru kita akan diperkuat dengan hal-hal yang mirip-mirip. Seringkali atau ada sesuatu hal berat, suatu hal buruk yang terjadi. bahkan bisa berulang ya. Bisa berulang. Tapi tahu-tahu begitu kejadian kedua kali, hey, nggak seberat itu ya sesudah kedua kalinya. Tahu-tahu kejadian ketiga kali, hey, saya nggak gitu berasa lagi. And then you bisa maafin yang kejadian pertama. So God's way nggak selalu begini ya, tapi God's way is always di luar perkiraan kita. Dan tadi mengenai healingnya itu ya, misalnya kita ada suatu trauma ya, Ya. ada suatu trauma itu kalau kita sekedar didoain dan hilang, tapi dia nggak merubah tadi itu gaya hidup, itu biasanya akan bisa kembali lagi atau it's going to be trouble. Tapi pada umumnya kita baru bisa benar-benar pulih kalau dari suatu trauma ini yang tadi saya bilang tadi, kayak tongkat itu. Kalau seseorang itu memiliki suatu masalah tertentu, trauma, misalkan trauma dalam pernikahan, waktu dia udah selesai, dia menjadi konsultan orang yang pernikahannya bermasalah. Di saat itulah, di saat dia menolong orang, di saat itu dia bisa bebas. Jadi di saat dia berkarya malahan, jadi dari yang Di tadinya saat pembunuh dia Yahudi jadi pengajar juga Kristus, Saulus jadi Paulus. Ya. Dari Saulus bukan dia jadi berhenti membunuh, bukan itu lagi, dia malah meneruskan ajaran Kristus dan menolong segitu banyak orang. Lihat ya, jadi kalau dia berhenti sampai ke sini, ini akan ada tarikan-tarikan lagi, artinya dia nggak pol-polan kan, akan ada tarikan lagi, teman sekelilingnya kayak, lu kok udah lama nggak bunuh orang ya, gitu kan, nanti lama-lama iya juga ya, nanti dia berubah 180 derajat. Circle itu mengaruhi. Memang bilang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya, Dan itu betul. Itu sangat betul. Jadi di saat kita mau pulih, kita juga harus tahu siapa yang kita cari. Kita masih dalam daging, kita makhluk sosial. Bahkan Adam pun butuh Hawa waktu di Taman Eden. Begitupun kita butuh teman, kita butuh teman ngobrol. Dan carilah teman ngobrol, carilah teman yang memang bisa mengencourage, bisa mengempowering, bisa menegur, tapi dengan kasih. Kadang-kadang kita kalau lagi kusut, lagi masih dalam proses trauma, dalam proses pemulihan trauma, pemulihan kepahitan itu kan, kadang-kadang kita suka ngambil keputusan yang kurang tepat. Kita butuh teman yang kayak, janganlah, mendingan lu kesini, kita ngapain. Jadi itu juga sangat penting. Jangan menyendiri lah. Untuk orang punya masalah dengan kepahitan atau trauma dan pengen sembuh, jangan pernah menyendiri. Kalau memang tiba-tiba pikiran-pikiran itu muncul, mulai cari teman-teman positifmu, Berbicaralah. gue tiba-tiba muncul. Karena gini, di saat pemulihan itu kan iblis gak suka.
Ya. Dia mau kita terpuruk terus. Dia akan selalu cari cara. Misalnya kita udah bilang kayak kita mengampuni. Iya. Oke, kita dalam hati mengampuni, bahkan dalam doa kita perkatakan Tuhan aku mengampuni dia. Tiba-tiba ada momen di mana ketemu sama orang itu. Itu iblis bisa berbisik loh. Itu yang nyakitin lu tuh. Yakin lu mau ampunin. Lu lihat tuh. Dia bisa nyakitin lu tuh. Tuh ketawa-tawa sama teman-temannya tuh. Kayak nggak ada apa-apa tuh. Itu yang harus kita bener-bener kayak bisa kita bilang udah mau ngampuni, kita bilang ya udah maafin sama dia, udah di pikiran kita juga nggak boleh masukin pikiran begitu lagi Ya. karena firman itu banyak banget tulis untuk mengampuni, banyak banget sampai dia bilang ampunilah saudaramu 70 kali 7. Iya. Dan bahkan doa Bapa kami juga begitu kan, Ya. ampunilah bersama kamu supaya Bapamu mengampuni semua kesalahanmu juga. Ya. Iya. Kenapa bisa Tuhan bilang seperti itu? Padahal kita kasarnya dia yang salah nih. Tapi Tuhan bisa bilang kayak ampuni tuh. Supaya aku juga mengampuni kamu. Itu yang memutus mata rantai. Betul. Amin. Ya. Dan one day kita di posisi itu. Kita juga bisa diampuni sama orang. Kita nggak luput dari kesalahan loh. Ya. One day kita bikin kesalahan. Tiba-tiba nggak ada yang ngampunin kita. Apa kita nggak jadi orang yang depresi atau trauma karena kita nggak diampuni? Betul sekali. Itu juga bisa jadi mata rantai kekecewaan. Ya memang kita sebagai anak-anak Tuhan harus memutus itu, harus bisa jadi berkat di bagian itu. Apalagi sekarang banyak banget kan anak-anak muda yang umur berapa sudah depresi dengan ini. Iya. Mereka Kondisi itu sekarang agak yang kasihan, sangat-sangat agak riskan banget gitu. Padahal dengan banyaknya teknologi, banyaknya kemajuan harusnya mempermudah mereka untuk jadi lebih baik. Tapi ternyata banyak hal yang membuat mereka jadi lebih mundur gitu. Karena banyak hal juga di luar sana yang kayak contoh memperlihatkan hal-hal yang kayak bunuh diri itu hal yang lumrah segala macam Ya, di banyak beberapa sekali tempat tuh. banyak sekali. Negatif konten Makanya saya itu. bilang itu circle-mu pun penting. Circle-mu tuh sangat penting. Yang mendukung kamu untuk sembuh tuh harus ada. Bukan Malah- yang malah merendahkan kayak lu nggak bisa sembuh. Malah sebenarnya yang agak sedikit saya sayangkan ya, banyak beberapa kayak mungkin orang mengalami sesuatu hal, misalnya dia ke trauma, dia mengalami sesuatu gitu ya. Dia nggak tahu mau bercerita ke siapa, dia mau konsultasi ke siapa, dia konsultasi, dia curhat di sosmed. Iya. Dan iya. itu kan begitu banyak Wah, sekali iya. komen-komen yang masuk nggak jelas, ada yang pro, ada yang kontra dan Iya, sebagainya betul. macamnya. Akhirnya malah dia mengambil satu kesimpulan yang salah, Betul. yang tidak baik gitu mungkin ya. Iya, Nah ini juga yang tadi you bilang ya harus lihat circle-nya, Betul. benar nggak? Ya. Ya. Dan mungkin kita bisa bahkan di sosmed bisa ini ya, mereka bisa meng-email Iya. ya. Kalau mereka ada sesuatu bisa kita bantu doain ya, anonimus saja. Ya. Jadi kita nggak usah tahu si A, si B, si C, si D, tapi kita tahu trauma mereka, kita bisa bantu secara real service untuk kita mendoakan teman-teman sekalian. Karena saya baru keinget lagi ya, ternyata begitu saya pikirkan balik lagi, saya ingat balik, ternyata perang spiritual yang bisa dibilang kuat ya, itu banyak banget pertempuran kita untuk menolong orang trauma. Betul. Salah satu perang spiritual saya yang sampai memang tadi saya baru ingat ya, saya bukan baru ingat, saya baru keinget lagi intensitasnya kejadian yang Goa itu ya. Ada satu kejadian lagi yang intensitasnya hampir sama, dan itu dulunya mengenai pengobatan trauma. Jadi memang trauma ini sebenarnya sesuatu yang sangat digunakan untuk devil, dan dia nggak mau melepas orang dari trauma-trauma ini. Is actually very strong for them. Kalau dari intensitas peperangannya, karena kalau ini sesuatu yang ikatannya kecil sebenarnya, mereka kan mudah aja kan, kayak you wanna save this soul, ya udah save, take it ya kan. Tapi trauma ini dia nggak mau lepas loh, berat-berat. Ya saya baru sadar pertempuran spiritualnya pun lebih berat daripada kayak misalkan kayak kita pembersihan rumah gitu ya, jauh sekali dibanding kayak pembersihan rumah. Dia bilang di situ ada sesuatu, jauh sekali. Justru orang yang ada trauma, ada suatu kekelaminan di dalam jiwanya itu, untuk pelepasannya itu, pengampunannya dan lain-lain itu Apalagi jauh lebih berat. Apalagi yang bilang gue ini punya trauma, dan dia klaim bahwa dia punya itu. Karena lu bukan hanya melawan orang itu, bukan hanya melawan
devil demon itu Iya, terus tapi melawan sesuatu yang dia percaya juga. Sesuatu yang Pemikirannya dipercaya juga itu. kita harus ini pemikirannya juga. Pemikirannya Jadi, juga. yang tadinya berawal dari spiritual akhirnya masuk ke dalam pikirannya dia, dan itu mengklaim bahwa menjadi pijakan si jahat itu untuk selalu stay dalam hidup dia. Sama kayak kalau kita mau buka hati untuk Tuhan, Tuhan akan stay. Itu kan pilihan juga. Memang Tuhan akan kadang-kadang bisa rekayasakan juga sampai lu mentok baru lu mau buka hati. Tapi Iya. kalau bisa sekarang kenapa harus nunggu mentok, kan seperti itu. Sama seperti pemulihan trauma juga, kalau bisa sembuh sekarang. Ya mungkin sakit, mungkin kayak nggak bisa, tapi kalau kita punya kemauan, saya yakin Tuhan pasti bantu. Amin. Tuhan pasti Ya. ada. Apalagi kalau kita dalam pemulihan kita cari Tuhan, kita bilang Tuhan saya mau sembuh. Makanya ini agak sedikit ini ya, tapi ada sedikit nyambung. Apa sih fungsi gereja sebetulnya? Kalau mau bilang nyari Tuhan, Tuhan di mana aja ada kok. Iya. Di rumah pun ada. Bahkan waktu zaman COVID gereja tutup, kita streaming tetap ada hadirat Tuhan. Ya. Apa sih fungsinya gereja? Gereja adalah satu komunitas yang saya bilang tadi, mengencourage, mengempowering. Iya. Bukan hanya sekedar untuk ibadah bersama. Gereja mula-mula itu apa yang lu punya lu taruh, kita makan bareng. Iya. Lu punya gula lu bawa, gue punya teh, gue punya Berbagi. daging, berbagi. Iya. Kita feast di sana. Iya. Kita perjamuan bersama-sama, kita sharing, lu punya keluhan Bahkan apa yang dilakukan Tuhan juga berbagi. Iya. Betul, itulah makanya gereja sekarang ini harus jadi seperti itu kembali, harus balik ke seperti itu. Jadi orang datang itu memang ada hadirat Tuhan di sana. Apalagi kalau kita menyembah bersama-sama, berdoa bersama-sama. Amin. Ya. Apalagi seperti itu, Tuhan pasti senang gitu, Tuhan pasti hadir. Tapi di luar itu ada satu kegiatan yang memang yang kita sebut dengan fellowship, di mana kita menganggap satu sama lain sebagai keluarga, yang membuat kita kekecewaan itu lama-lama akan runtuh kalau kita dihajar kasih setiap hari. Ya. Iya. Meskipun tanpa pelepasan, meskipun tanpa perang spiritual, di saat masuk ke dalam tempat yang dimana hadirat Tuhan penuh dan ada kasih di sana, bukan hanya ngomong sekedar bisa berkhotbah, bisa ngomong tentang firman, bisa melakukan pelepasan, tapi ada uluran tangan yang nyata, kasih yang nyata yang dia nggak dapat dari keluarganya, yang dia nggak dapat dari tongkrongannya, yang dia nggak dapat dari lingkungan hidupnya, dia dapat di situ, dan bahkan dia bisa pulih di situ, dan bahkan dia bisa memulihkan keluarganya, Ya. dia bisa memulihkan tongkrongannya, dia bisa memulihkan tempat di mana dia tinggal. Amin. Jadi pemulihan itu sebenarnya dampaknya sangat besar, karena seperti yang Korek bilang, Saulus di saat menjadi Paulus itu dampaknya besar, Iya. dan bahkan dia menulis 3/4 Alkitab. Sampai sekarang. Iya. Dampak itu sekarang. Sampai itu. sekarang. Iya. Itu maksudnya bener-bener, ayolah kalau kita ketemu orang-orang seperti itu ya, memang kalau memang belum sanggup, jangan maksudnya jangan didengarkan saja. Iya. gitu. Didengarkan. Cukup didengarkan sampai nanti kalau dia memang mau terbuka, kita bisa bantu apa, kita Temani ulurkan dia, tangan ya, itu. Oke, Oke. kita closing. Closing. Pemirsa ini tidak ada pertanyaan. Bagus ya. Tamu kita. Setelah sekian kita berini Iya. apa namanya? Kira-kira. Mau tanya apa Bu? Kira-kira? Nah ini ngomongin healing ya. Ya. Ngomongin healing. Ini misalnya ada seseorang dia punya, let's say trauma besar gitu kan, big trauma. Nah dia sudah terbuka, sudah percaya Tuhan, dia sudah membuka hati lah ya. Ya. Dia ingin 100% sembuh pokoknya. Kalau free gitu kan. Tapi di saat-saat tertentu seperti let's say Natal atau apa, dia traumanya anggap aja trauma keluarganya hancur lah, dia nggak punya siapa-siapa. Anggap aja seperti itu. Nah, di saat kayak misalnya mau Natal datang, dia ngerasa apa ya, flashback lagi mungkin ya, kayak dia merasa in the end of the day you're alone gitu loh maksudnya. Apakah itu artinya dia belum sembuh, atau dia masih tetap jalan di tempat, atau apa ya, nggak ada progres dalam hidupnya untuk menyembuhkan itu? Jelas ada progres. Interesting. Ya jelas ada progres karena dia ingin sesuatu itu berubah. Tapi yang terjadi begitu dia mau pergi ke suatu ini, ternyata dia sendiri itu masih men-trigger sesuatu yang masa lalunya. Saya bilang trauma itu membuat seseorang jadi merasa lebih kecil dari dia. But remember something, Tuhan mencintai kita. So nggak ada sesuatu apapun yang perlu. You're never alone. Walaupun kelihatannya dibilang di mata orang lain, oh you nggak ada, but you got
that person have God. Jesus is always there for us, dia udah mati untuk kita. Jadi kita nggak pernah sendiri. Jadi Tuhan selalu nemenin kita, dan di saat kita tahu kasih Kristus udah cukup untuk kita nggak terlalu memperdulikan pendapat orang, karena kita akan juga menjadi begitu sibuk untuk berusaha menolong orang, walaupun kita kelihatannya sendiri, tapi karena kasih Kristus begitu kuat, kita akan sibuk menjadi terang dan garam dunia. So we don't care about ini, karena bahkan orang yang memilih untuk jadi Ini yang pastor, tadi you bilang masuk, mereka melepas. ini kan jadi mengasihani diri sendiri kan. Itu yang seperti saya bilang tadi, kalau kita mau pulih, kita mau sembuh, ada aja bisikan-bisikan seperti itu. Ya. Dan ini baru terjadi sama saya kemarin. Maksudnya gini, kita kan manusia ya. Iblis itu pasti di mana-mana nyatanin kita, masuk dalam otak. Itu sempat ada kemarin waktu saya ulang tahun. Tapi saya langsung ngomong sama gembala saya. Gue sempat sedih, gue bilang. Karena gak ada satupun keluarga gue yang ngucapin gue. Tapi gue ingat, Tuhan kasih lo orang. Gue bilang. Di saat kita merasa seperti itu, ngomong aja. Ngomong ke orang yang lo percaya, gue sedih nih. Gue kok keinget ya. Jangan, maksudnya jangan merasa kayak, entah kalau gue ngomong, entah gue belum pulih lagi. Entah kalau gue ngomong, entah gue dicengin lagi, katanya udah pulih. Jangan gitu, maksudnya kayak, ngomong aja. Gue sedih nih. Atau gue merasa kayak sepi, kayak tahun-tahun lalu gitu. Maksudnya, jujur aja gitu. Bukan self-pity ya, tapi bener-bener kayak lu utarakan feeling. Justru kalau tidak ngomong mungkin jadi kayak self. Ya jadi kayak, gue nggak ada yang ini nih. Jangan-jangan nggak ada yang sayang sama gue nih. Iya. Memang Tuhan Tapi kayak itu gitu. tidak ada hubungannya seperti yang tadi ditanyakan bahwa tidak ada progres dan sebagainya. No. It's a very good progress Yeah. actually. Kalau dia lost everything, terus dia mau move on, kemauan untuk move on itu udah is a progress. Kayak saya bilang tadi, mau nggak bisa maafin orang, at least start with your mouth. Walaupun hati kita masih nggak bisa, at least start with your mouth. Karena you ada kemampuan untuk melakukan itu, walaupun hati lu masih belum bisa. But God will give the power to do that with persistence, of course. Karena cara Tuhan mengajar beda dengan cara orang pada umumnya. Tapi I think itu suatu progress yang sangat bagus. Karena dia udah move on dari sesuatu yang disebut keluarga yang udah hancur-hancuran. And along the way, orang ini dia nanti tidak akan merasa sendirian lagi, nggak akan minder lagi dengan kayak yang disebut, saya nggak ada keluarga. Why? Because you have God, and di dalam nama Tuhan akan ada banyak anak-anak yang berkumpul dan saling menguatkan. So it's happening. Yang penting kita terbuka akan pintu-pintu yang dibuka sama Tuhan. Again, ingat, kemarin saya baru share yang di grup ya, yang AI udah kayak apa itu. Sekarang ini adalah zaman wisdom and common sense. Jadi berdoalah ke Tuhan untuk dapetin wisdom, untuk tahu mana yang benar, mana yang nggak benar. Karena sekarang ini pintu benar dan nggak benar itu very blurred out. Yang benar sama yang nggak benar itu very blurred out. Jadi kita butuh wisdom sama common sense. Berdoa, benar-benar menyerahkan diri kita ke Tuhan. Dalam doa, dalam ketenangan, dan dengan Tuhan itu saya minta teman-teman sekalian tuh curhat securhat-curhatnya. Kalau yang tadi ini kan sis ini sampaikan gitu ya, apakah dia memang ditakdirkan seperti itu mengalami peristiwa-peristiwa? Tadi kan dia bilang kan, gue feel ke Natal atau ulang tahun gue feel lonely, nggak ada yang ngucapin apa segala macam. Apakah ini takdir? Ini menarik kayak gini. Apakah Ayub ditakdirkan untuk dicoba dan diuji sama iblis gitu? Maksudnya kayak ini firman ayat pertama bilang bahwa ini ada hambaku Ayub yang tidak berbuat dosa, berkenan dan segala macam. Di situ sudah dipuji dulu sama Tuhan. Sesuatu yang berkenan. Tapi di dalam cerita dan prosesnya dia diambil semua ternaknya, hartanya. Ya. Dia tidak berpaling. Hancuran habis-habisan dia. Dia tidak berpaling. Kedua, ditarik anak-anaknya, mati semua. Dia tidak berpaling. Sampai ketiga, dia kesehatannya dan bahkan dicemooh sama istri dan bahkan teman-temannya itu nabi loh, bukan orang biasa loh. Bahkan nanya, lo habis bikin dosa apa sampai lo diginiin sama Tuhan? Apakah itu takdir?
Apakah Tuhan merencanakan sesuatu yang buruk dalam hidupmu? Atau Tuhan mau menunjukkan sesuatu yang lebih baik dari hidupmu? Gua nggak bisa ngomong kalau kasusnya Ayub, Karena Tuhan tahu Ayub sanggup. karena Tuhan tahu kita sanggup. Karena Tuhan tahu Apapun kamu yang sanggup. kita alami pasti ada kedaulatan Tuhan. Pasti ada seizin Tuhan kenapa kita ngalamin. Entah itu untuk proses, entah itu untuk satu sedikit. Ya kayak zaman dulu bapak lu gebuk pakai kemoceng lah kadang-kadang. Ini menurut saya kadang-kadang Tuhan seperti itu. Bukan berarti Tuhan jahat ya. Siapa yang ku kasih akan ku hajar. Firman itu yang seperti itu. Tapi hajar dalam arti hal yang supaya lu, ya kayak domba lah. Gembala itu butuh tongkat kan. Kalau belok kan Iya. iya dong. Ada hal seperti itu. Tapi kita harus bisa menangkap apa sih maunya Tuhan. Kok kita dapat hal seperti ini? Kadang-kadang kayak kita pernah nggak kita ketemuin orang yang nyebelin. Kita kabur, ketemu lagi di sini sifatnya sama. Kita kabur ke kantor yang lain, ketemu lagi sifat yang sama. Apakah itu Tuhan sengaja? Tuhan mau kita berdamai dengan hal itu. Setelah kita berdamai dengan hal itu, apakah selesai? Enggak. Habis itu kesombonganmu yang diuji. Habis itu misalnya apalagi yang lemah dalam hidupmu akan selalu dikikis sama Tuhan dengan cara apa? Diperhadapkan hal itu. Makanya kadang-kadang di saat kita mengalami ujian, Tuhan mau kita naik kelas dan Tuhan mau kita ngerti. Kurang lebih seperti itu. Oke. Bagaimana Ibu? Kira-kira begitu ya. Kalau masukan dari saya sih, segala macam hal yang unfortunate bisa kita ambil menjadi awal dari suatu kekuatan. Kalau seseorang itu udah melalui hal yang begitu buruk, dia udah dibekali dengan kekuatan untuk melewati hal-hal yang buruk dan Tuhan memakai orang-orang yang jiwanya sudah melalui ujian lah. Kasarnya orang-orang yang udah melalui ujian ini, mereka bukan berbicara dari kekosongan, tapi mereka berbicara melalui sesuatu yang udah mereka pernah laluin, dari sesuatu yang mereka pernah ketemuin. So saya nggak akan pernah nanya kayak misalkan kenapa Tuhan mempersiapkan sesuatu hal yang buruk seperti kayak ada anak kecil yang lahir kanker atau hal-hal begitu. It's in a way God is for me have His own mysterious way yang nggak bisa saya jelasin. Tapi in a way pasti ada sesuatu yang positif di balik itu. Kalau saya bilang kenapa anak kecil ada yang lahirin kanker masih kecil langsung meninggal, saya bilang pilihan dia langsung masuk surga. In a way dia langsung united with God tanpa harus through a lot of pain, tapi tanpa harus melalui seberapa kayak Beratnya kehidupan. buruknya dunia. Ya. Ya dia nggak perlu melihat seberapa buruknya dunia. So di saat kita melihat ada sesuatu hal yang buruk terjadi, memang saat hal itu terjadi seringkali itu menendang kita, nusuk kita kayak anjlok banget gitu, kayak kok seseorang yang kayak gini ngelakuin ini ke saya. Tapi after a while kayak melihat saya bisa mengambil kesimpulan bahwa saya bisa belajar mengenai ini, saya bisa menjadi lebih baik, saya bisa share ke teman-teman untuk suatu informasi yang kita dapatkan bisa kita olah dan menjadi suatu masukan yang positif. So I guess we can always turn it that way. Yeah. So always take Tuhan take sesuatu yang lemah untuk mengalahkan yang kuat. Tuhan mengeluarkan Daud untuk mengalahkan Goliat. Goliat yang full armor bawa senjata, Daud bawa batu, seorang anak kecil. Tuhan menggunakan sesuatu yang kelihatannya kecil untuk mengalahkan sesuatu yang lebih besar kan. Jadi bisa jadi sesuatu buruk terjadi di kita yang kelihatannya kecil, bisa jadi nanti ke depannya untuk menjadi sesuatu yang lebih besar. Amin. With faith it will happen. Ya, karena Tuhan kan bukan mencari orang yang bisa, tapi yang mau. Ya. Very good. Amin. Ya. Oke. Ada lagi? Oke. Kita closing aja ya. Baik. Thank you. Jadi very interesting ya pembicaraan kali ini, trauma ini. Jadi untuk para teman-teman di sana yang mungkin
sedang mempunyai trauma yang baik itu kecil, sedang ataupun berat ya, trauma itu tidak bisa kita cegah karena itu sesuatu yang sudah terjadi. Ya. Tapi Tuhan memberikan kita cara-cara untuk kita bisa healing ya. Salah satunya adalah dengan kita belajar untuk berbuka sebagai awal dari pemulihan Ya. ya kan. Kemudian sesuatu yang kita lewati itu bisa berguna, bukan hanya untuk diri orang yang mengalami trauma, tapi juga untuk orang lain yang mengalami hal yang serupa atau Yes. mungkin yang lebih berat. Ya. Jadi tidak ada sesuatu yang tidak ada sesuatu yang Tuhan tidak berkati Ya. atas apapun yang terjadi pada diri kita, apapun itu. Ya. Amin. Saya rasa very good hari ini. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bro Arif, Bro Riki. Terima kasih. Tuhan Bro. berkati, Ya. Tuhan berkati kita semua. Amin. Amin. Thank you.